Lur, meskipun cuacanya enak buat dipakai tidur, tapi aku mau kerja nih. Gak boleh ngoyo ya lur, harus semangat cari duit. Saat ini aku lagi di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Malang lur. Aku lagi bantu UMKM yang membuat tiwul kemasan. Gak mau ketinggalan zaman. Tiwul yang dibuat di UMKM iki tiwul instan ya lur. Sebelum diolah menjadi tiwul, aku mau kupas singkongnya dulu. Terus aku potong kecil-kecil. Biar makin bersih singkongnya, aku mandiin lur, alias aku cuci. Tumbuhan umbi-umbian yang berasal dari Brasil ini bisa jadi sumber energi yang murah ya lur. Singkong juga kaya akan karbohidrat, serat dan protein. Singkong yang sudah dicuci bersih lalu dijemur hingga kering lur. Wis tinggalan dol sing garing nanti selek. Oh, iya Pak. Setelah membersihkan singkongnya, aku disuruh untuk mengangkat singkong yang sudah dijemur lur. Proses menjemur singkong ini biasanya tergantung cuaca ya lur. Normalnya sih 5-7 hari kalau cuaca cerah. Tapi kalau lagi musim hujan bisa lebih dari 7 hari lur. Iki lur, singkong yang sudah kering dijemur. Kalau udah kering kayak gini namanya gaplek ya lur. Gaplek ini akan aku giling menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, masukkan ke dalam mesin pengaduk dan campurkan bumbu rahasia yang sudah disiapkan ke dalam tepung. Saat tepung sudah berubah warna jadi kuning, tandanya bumbu tadi sudah tercampur rata yo dan bisa diangkat. Sebelum tepungnya dikukus, tepung akan diayak agar lebih halus dengan menggunakan tangan seperti iki lur. Kalau tepungnya sudah halus, aku bisa langsung angkat ke mesin pengukusnya. Proses pengukusan akan memakan waktu hingga 2 jam 30 menit. Lumayan lama ya lur. Dul, itu yang udah matang tolong dianginin ya. Oh iya mas. Setelah diangkat, tiwulnya harus diangin-anginin dulu sampai dingin. Biar tiwulnya cepat dingin, aku aduk-aduk seperti ini ya lur. Oh iya lur, sebelum dikemas jadi tiwul instan, tiwul harus dijemur lagi sampai kering dulu. Tiwul yang sudah kering akan dikemas dengan berat tiap kemasannya 400 gram. Gak hanya menjual rasa tiwul original aja, UMKM iki menjual 3 varian rasa tiwul. Ada rasa gula merah dan rasa pandan. Sebagai makanan pengganti nasi, penjualan tiwul instan ini gak main-main lur. Selain di Indonesia, tiwul ini sudah tembus dijual ke Hong Kong dan Malaysia loh. Bahkan dalam sebulan, penjualan tiwul instan ini bisa tembus hingga 15 ton. Wah, mantep pol ya lur. Dul, ini tiwul yang sudah jadi buat oleh-oleh di rumah, dimasak di rumah. Ini buat saya mas? Ya. Oh, yaudah. Makasih ya mas ya. Ya. Oh ya, tak tinggal ya mas ya. Ini udah dingin kok mas. Ya, terima kasih ya sudah membantu. Ya, mesti. Siap. Oke, nanti
Lumayan nih lur, aku dikasih tiwul sama Masis. Tadi sempet bingung mau dibikin apa tiwulnya. Untungnya aku ketemu Mbak Uli lur, yang ngasih ide buat dibikin kue aja. Kamu bawa apa Dul, dari mana? Ini tiwul instan. Bingung aku mau masak apa? Enak, ini kayaknya mau dibuat kue aja. Buat kue ya? Iya, masak kue aja Dul. Ayo bantu yuk yuk. Ayo. Wah. Aku sama Mbak Wuli akhirnya mau membuat kue mata kebo. Kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan berwarna merah dan biasanya diisi dengan parutan kelapa atau kacang hijau lur. Tapi kali ini aku mau ganti isiannya sama tiwul. Biar ada inovasinya yo. Bahan-bahannya yang dibutuhkan ada gula pasir, tepung, santan, garam, dan jangan ketinggalan tiwulnya yo lur. Kalau bahannya sudah lengkap, aku mau rebus santannya dulu. Aku rebus santan di panci, lalu aku masukkan gula pasir dan garam secukupnya. Aduk-aduk terus santannya sampai mendidih. Oh iya lur, selama proses merebusnya jangan lupa apinya harus dijaga yo. Jangan sampai kekecilan atau mati. Kalau santannya sudah mendidih, udah bisa diangkat nih lur. Pas banget nih, Mbak Uli dateng, santannya sudah bisa dibawa. Dul, santannya udah jadi belum? Udah Mbak, ini Mbak. Udah mendidih. Ya udah. Mau aku bikin kulit dulu. Oh iya ya Mbak. Makasih ya Dul. Ya. Oh iya lur, santannya ini mau dibikin adonan kue sama Mbak Wuli yo. Tepung yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah, lalu tuangkan santan ke dalam tepung. Aduk hingga rata dan berubah menjadi lebih padat. Setelah itu campurkan sedikit pewarna makanan lur, biar kuenya jadi lebih kece warnanya. Aduk hingga adonan kuenya berubah warna. Sementara Mbak Uli membuat adonan kuenya, aku lanjut membuat tiwul isiannya nih. Tiwulnya mau aku kukus dulu lur. Karena tiwul instan ini kering, dibutuhkan waktu 10-20 menit hingga matang yo. Sambil nunggu tiwulnya matang, aku mau nyiapin campuran buat tiwulnya, yaitu santan yang diberi gula pasir. Aduk hingga gula pasirnya larut ya lur. Angkat tiwul setelah matang, lalu pindahkan tiwul ke piring. Hati-hati panas ya lur. Untuk jadi isian kue mata kebo, kita harus menggoreng tiwulnya lagi lur. Tuangkan santan ke dalam wajan, aduk-aduk hingga cukup panas ya lur. Beri sedikit pewarna makanan. Masukkan tiwulnya, goreng tiwul sampai air santannya kering dan warna tiwulnya berubah ya lur. Setelah itu pindahkan ke piring. Nah, karena tiwul buat isiannya udah jadi, aku mau antar ke Mbak Uli ya lur. Mbak Uli mengambil tiwul secukupnya, lalu ditaruh di tengah adonan kue yang telah dipipihkan. Adonan kue lalu dibentuk bulat dengan tangan dan diberi alas daun pisang saat ditaruh di tampah. Wah, warnanya cantik-cantik banget. Aku wis gak sabar iki pengen nyicipin. Pasti rasanya enak tenan iki lur. Kalau tampahnya sudah penuh, saatnya adonan kue mata kebo ini dikukus sampai matang ya lur. Ini dia lur, kue tiwul hasil kreasiku sama Mbak Uli. Kue mata kebo dengan isian tiwul. Cantik ya lur. Kalau udah jadi gini, siapa yang gak tergoda buat nyicipin? Ayo lur, kita cobain dulu. Saatnya aku dan Mbak Uli nyobain kuenya nih lur. Tekstur kue mata kebo yang kenyal
Ternyata enak juga kalau dikasih isian tiwul. Meskipun aslinya kue mata kebo iki isiannya kacang hijau, tapi boleh banget kok kalau mau berkreasi dengan isian lainnya. Lur, meskipun cuma dari tiwul, tapi bisa jadi menu yang enak ya lur, dan mudah untuk dibuat. Asik gak tuh lur?